Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 63. Ternyata prajurit-prajurit Surakarta mengambil kesempatan dengan baik. Mereka bertahan untuk beberapa lama, sehingga matahari benar-benar telah hilang di balik cakrawala. Demikian senja menjadi semakin buram, maka jatuhlah perintah yang sebenarnya dari pimpinan prajurit-prajurit Surakarta, bahwa sisa pasukan Surakarta dan kumpeni yang parah, diperintahkan untuk mundur dan meninggalkan medan. Perintah itu telah menggerakkan arena dalam keseluruhan. Pertempuran itu seakan-akan telah mengalir dan bergeser dari tempatnya dengan cepat, tetapi prajurit Surakarta adalah prajurit-prajurit terlatih. Karena itu, mereka tidak mundur dari medan seperti segerombolan kanak-kanak yang ketakutan, lari bercerai-berai. Pasukan Surakarta dan kumpeni masih tetap berada dalam kesatuan meskipun tidak lagi berbentuk gelar perang. Mereka mundur sambil bertempur sesuai dengan kebulatan pasukannya. Namun pasukan Surakarta dan kumpeni itu pun masih harus melepaskan korban-korban berikutnya di sepanjang garis surut. Tetapi pasukan Pangeran Mangkubumi pun tidak luput dari beban korban. Saat-saat mereka mendesak pasukan Surakarta, masih juga ada pengawal-pengawal yang harus dilepaskan pergi untuk selama-lamanya. Dalam pada itu, pasukan Raden Juwiring dan Buntal harus menyingkir menghindari gerakan mundur pasukan Surakarta itu. Mereka tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk menahan, agar prajurit-prajurit Surakarta itu tetap berada di tempatnya sampai orang terakhir. Sehingga dengan demikian, justru pasukan Raden Juwiringlah yang harus memberikan jalan kepada mereka untuk menarik pasukannya. Semakin lama maka malam pun menjadi semakin gelap. Tidak ada seorang pun yang sempat menyalakan obor di medan yang mulai menjadi kisruh. Baik prajurit Surakarta maupun para pengawal dari Pandan Karangnangka dan dari Sukawati harus berhati-hati menentukan lawan. Di dalam gelap, tidak mudah untuk segera mengenal siapakah sebenarnya yang sedang dihadapinya. Karena itulah, maka Pangeran Mangkubumi pun menyadari bahwa pasukannya akan menemui kesulitan apabila perang masih terus dilakukan. Sehari penuh pasukannya telah bertempur melawan prajurit-prajurit Surakarta yang terlatih baik. Karena itulah, maka Pangeran Mangkubumi pun tidak membiarkan pasukannya kehilangan banyak korban yang tidak menentu di dalam perang yang gelap. Dan Pangeran Mangkubumi harus tetap tidak dikejar oleh gejolak perasaannya saja karena kebenciannya kepada kumpeni. Ternyata Pangeran Mangkubumi tetap menyadarinya. Meskipun keinginannya untuk menumpas semua orang asing di dalam pasukan Surakarta itu belum dapat dilaksanakan, tetapi Pangeran Mangkubumi mengetahui bahwa sudah banyak sekali korban yang jatuh di antara kumpeni. Kesadaran atas keadaan itulah yang telah mendorongnya untuk memerintahkan pasukannya menghentikan pertempuran dan menarik pasukannya yang sedang mendesak prajurit-prajurit Surakarta yang sudah kehilangan tenaga dan tekad. Malam yang gelaplah yang agaknya telah menolong prajurit-prajurit Surakarta dan kumpeni yang tersisa. Namun yang tersisa itu pun benar-benar bagaikan seorang prajurit yang telah kehilangan tangannya. Tidak bertenaga sama sekali. Sedangkan yang paling parah di antara pasukan Surakarta itu adalah kumpeni. Demikianlah, maka pasukan Pangeran Mangkubumi itu pun akhirnya telah melepaskan pasukan Surakarta yang bergerak surut. Dengan kecewa mereka kembali ke induk pasukan karena mereka masih melihat beberapa orang kumpeni yang sempat melarikan diri di dalam pasukan Surakarta itu. Ketika pasukan itu telah berkumpul, barulah mereka sempat mulai menyalakan obor. Ketika api yang kemerah-merahan menerangi medan, mereka masih melihat prajurit-prajurit Surakarta ada di antara mereka. Tetapi mereka adalah prajurit-prajurit Surakarta yang dipimpin oleh Raden Juwiring dan Pangeran Ranakusuma. Dengan ragu-ragu Raden Juwiring pun kemudian mendekati pamandanya. Sambil membungkukkan kepalanya dalam-dalam ia berkata, "Ampun Pamanda. Ternyata tidak sepadan apa yang sudah aku dapatkan dari tanah ini." Pangeran Mangkubumi menepuk bahunya sambil berkata, "Juwiring, kau sudah berbuat sebaik-baiknya. Kau telah menunjukkan bakti dan kesetiaanmu kepada Surakarta melampaui segala-segalanya. Aku sudah mendengar pula, bahwa kaulah orang yang mendapat kepercayaan untuk membawa berita penyergapan atas Pandan Karangnangka dan diterima oleh saudara seperguruanmu Buntal atas perintah Ki Wandawa. Dan kau telah ikut pula meringkihkan perlawanan kumpeni di medan ini. Kau dapat bertindak tepat pada waktunya tanpa ada pengkhianatan dari anak buahmu. Dan itu pertanda bahwa kau adalah seorang senapati yang ditaati dan berwibawa. Selebihnya, ternyata bahwa kau telah mendapat bimbingan yang benar.
Bukan saja oleh gurumu, tetapi ayahandamu pun telah ikut membentuk kau menjadi seorang pejuang yang baik. Kata-kata itu bagaikan mengingatkan Juiring kepada ayahandanya. Karena itu maka katanya, tetapi aku belum melihat ayahanda. Ketika pasukan Surakarta mundur, seharusnya ayahanda ikut memberikan tekanan di sayap yang pecah itu. Pangeran Mangkubumi mengerutkan keningnya. Kemudian memandang prajurit-prajurit Surakarta yang semula berada di sapit kiri, di manakah senapati pengapit yang telah membantu kami menghalau kumpeni itu? Beberapa orang prajurit termangu-mangu. Seorang lurah prajurit menjawab, di saat terakhir hamba masih melihat Pangeran Ranakusuma bertempur melawan Tumenggung Sindura, dibantu oleh Pangeran Yudakusuma yang telah terluka. Pamanda Yudakusuma terluka? Ya. Oleh Pangeran Ranakusuma. Tetapi Pangeran Yudakusuma masih bertempur terus. Kemudian arena berguncang, sehingga semuanya agak menjadi kacau, sampai saatnya gelap menyelimuti medan dalam keseluruhan. Wajah Raden Juiring menjadi tegang. Sejenak ia mencoba memandang berkeliling. Tetapi gelap yang pekat bagaikan dinding yang tidak tertembus oleh tatapan matanya. Kita lihat di bekas arena pertempuran. Kita cari di tempat lurah prajurit itu melihat terakhir. Apakah prajurit-prajurit Surakarta sempat menangkapnya, desis seorang pengawal Pangeran Mangkubumi. Tidak, sahut Juiring, tidak ada seorang pun yang dapat menangkap ayahanda, kecuali jika ayahanda telah gugur di peperangan. Pengawal Pangeran Mangkubumi itu pun terdiam. Ia mengerti bahwa tidak mudah menangkap Pangeran Ranakusuma. Dan jika ada orang yang mampu menangkapnya, maka Pangeran Ranakusuma tentu tidak akan mudah menyerahkan diri dalam keadaan hidup apabila ia sudah menentukan sikap seperti yang dilakukannya. Karena itu, maka yang dapat dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi, para pangeran yang lain di dalam pasukannya, Juiring dan prajurit-prajuritnya adalah mencari Pangeran Ranakusuma. Beberapa orang yang membawa obor telah mendahuluinya. Mereka menerangi hampir seluruh arena di sayap kiri gelar supit urang yang telah dipasang oleh pasukan Surakarta. Untuk beberapa saat mereka mendekati setiap tubuh yang terbaring. Sekaligus mereka mencari orang-orang yang terluka, tetapi masih hidup untuk mendapat perawatan seperlunya. Baik pasukan Pangeran Mangkubumi maupun prajurit-prajurit Surakarta. Merekalah yang mendapat perhatian terlebih dahulu daripada tubuh yang telah membeku dan tidak bernyawa lagi. Meskipun adalah menjadi kewajiban pula untuk menguburkan mayat yang gugur di peperangan dari kedua belah pihak. Dalam pada itu, seorang prajurit yang mendekati tubuh demi tubuh yang terbaring itu, tiba-tiba berteriak, "Pangeran, hamba menemukan Pangeran Ranakusuma." Juiringlah yang pertama-tama berlari mendekati orang itu, diikuti oleh orang-orang lain. Seperti yang dikatakan oleh prajurit itu, sebenarnya lah mereka menemukan tubuh Pangeran Ranakusuma terbaring di tanah. Namun agaknya Pangeran Ranakusuma masih bernafas betapa sendatnya. "Ayah, ayahanda," Juiring berteriak sambil berlutut di sisi tubuh ayahnya. Kemudian mengangkat kepala ayahnya dan diletakkannya di pangkuannya. "Ayahanda," desis Juiring. Pangeran Ranakusuma membuka matanya. Dilihatnya dalam keremangan malam, dan kekaburan pandangannya, beberapa orang mengerumuninya. Cahaya obor yang kemerah-merahan mengusap wajah-wajah yang tegang yang ada di sekitarnya. "Siapa kau?" suara Pangeran Ranakusuma lirih. "Hamba ayahanda Juiring." Nampak Pangeran Ranakusuma tersenyum. Namun ternyata bahwa keadaannya telah terlampau lemah. "Ayahanda terluka?" bertanya Juiring karena ia tidak melihat luka ayahandanya sama sekali. Apalagi Juiring percaya bahwa peluru kumpeni dan ujung senjata lawannya tidak mudah dapat menembus kulit Pangeran Ranakusuma. Pangeran Ranakusuma mengangguk. Lalu suaranya tersendat-sendat, "Siapakah orang-orang itu Juiring?" Sebelum Juiring menjawab, Pangeran Mangkubumi telah berjongkok pula di sisinya. "Kamas, kami telah menghadap." "Siapa?" "Mangkubumi." Pangeran Ranakusuma yang lemah itu berusaha mengangkat kepalanya, tetapi kepala itu pun kemudian terkulai lagi di pangkuan Juiring. Sedang dari bibirnya terdengar Pangeran Ranakusuma berdesis, "Adimas." "Adimas Mangkubumi." Pangeran Mangkubumi mendekat sambil menjawab, "Ya Kamas. Akhirnya aku meyakini kebenaran sikapmu. Agaknya kau adalah tumpuan harapan rakyat Surakarta." Pangeran Mangkubumi bergeser semakin dekat. Katanya, "Kamas. Baiklah, kami berusaha untuk menolong Kamas. Mungkin di antara pasukan kami ada seorang tabib yang baik."
Tetapi Pangeran Ranakusuma menggelengkan kepalanya. Katanya, Adimas, aku kira, sudah tidak ada lagi kesempatan bagiku untuk sembuh dari luka ini. Tetapi ayahanda tidak terluka, desis Juiring. Pangeran Ranakusuma tersenyum. Katanya, kau tidak melihat lukaku Juiring. Luka yang sangat parah. Tetapi tidak ada setitik darah pun di tubuh ayahanda. Lihatlah pergelangan tanganku. Juiring termangu-mangu sejenak. Ia ragu-ragu untuk melihat pergelangan tangan ayahandanya. Namun Pangeran Mangkubumilah yang kemudian mengangkat tangan itu dan mengamat-amatinya dengan saksama. Perlahan-lahan kepalanya terangguk-angguk. Ia melihat luka yang menganga tergores di pergelangan tangan itu meskipun tidak menitikkan darah. Tetapi di sekitar luka itu nampak warna yang hitam kemerah-merahan seperti luka bakar. Sementara di tangan Pangeran Ranakusuma nampak noda yang kebiru-biruan di beberapa tempat. Pamanda, suara Juiring tersekat di kerongkongan. Luka ini agaknya memang berbahaya. Semacam racun yang keras telah bekerja di dalam tubuh Kamas Ranakusuma. Jadi, Pangeran Mangkubumi berpaling, dengan isyarat ia memanggil seorang tabib yang memang dibawanya ke medan. Perlahan-lahan tabib itu mengamat-amati luka di tangan Pangeran Ranakusuma. Sejenak nampak wajahnya berkerut dalam. Pangeran Ranakusuma berdesis serak, tidak ada gunanya lagi kalian mencoba mengobati aku. Racun itu memang terlampau keras. Racun itu berasal dari sebilah keris yang tidak ada duanya. Ayahanda, Juiring menjadi semakin cemas. Adimas Mangkubumi, berkata Pangeran Ranakusuma kemudian, di dekat tubuhku terbaring ini, terdapat tubuh Tumenggung Sindura yang sakti itu. Hanya kerisnya sajalah yang dapat melukai kulitku. Namun ia pun harus menebus pula dengan jiwanya. Kami telah sampiuh di medan setelah aku berhasil melukai Adimas Yudakusuma. Tetapi agaknya Adimas Yudakusuma sempat membebaskan dirinya dari ujung senjataku. Ya Kamas. Pangeran Yudakusuma sempat menarik diri di antar pasukannya. Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba ia menggeretakkan giginya sambil menggeram, bagaimana dengan Kumpeni? Aku sudah bertempur melawan kedua senapati tertinggi dari Surakarta. Aku ingin agar pasukanku sempat menghancurkan Kumpeni. Kumpeni mengalami kerugian yang besar sekali Kamas. Mereka hampir musnah di peperangan ini. Mereka harus ditumpas. Ya Kamas. Mereka memang harus ditumpas. Kepala Pangeran Ranakusuma pun terkulai lagi dengan lemahnya. Sementara itu tabib yang melihat lukanya menggelengkan kepalanya dengan tanpa harapan. Pangeran Mangkubumi pun menjadi tegang melihat keadaan Pangeran Ranakusuma yang semakin lama menjadi semakin lemah itu. Adimas Pangeran Mangkubumi, berkata Pangeran Ranakusuma, kenapa hal ini harus terjadi? Ternyata aku telah membunuh seorang senapati besar dari Surakarta. Tumenggung Sindura dan melukai senapati yang cerdik, Pangeran Yudakusuma. Aku sendiri harus mati di peperangan sebelum aku melihat mayat terakhir dari Kumpeni yang ada di bumi ini. Kamas sudah berjuang sebaik-baiknya bagi tanah ini, berkata Pangeran Mangkubumi. Tetapi Pangeran Ranakusuma menggelengkan kepalanya. Katanya, aku hanya mampu saling berbunuhan dengan kadang sendiri. Adimas, kau adalah pejuang yang sebenarnya. Kau berjuang atas sikap dan keyakinanmu. Kamas juga. Kamaslah sebenarnya yang telah menentukan kemenangan di benturan pertama ini, meskipun agaknya korban cukup besar. Tetapi Pangeran Ranakusuma menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tidak Adimas. Aku sama sekali bukan seorang pejuang yang berkeyakinan seperti kau. Kau benar-benar berjuang atas dasar cita-cita yang luhur bagi tanah ini. Tetapi jika kita bersikap jujur, aku bertempur karena dendam pribadi. Tentu bukan hanya karena itu, potong Pangeran Mangkubumi. Baru kemudian tumbuh kesadaran perjuangan itu. Tetapi itu pun kurang berarti. Yang nampak di dalam hatiku adalah dendam semata-mata. Kematian anakku Rudira, dan istriku yang telah dicemarkan namanya oleh orang-orang asing dan masih banyak lagi yang dilakukan, telah membuat aku semakin lama menjadi semakin muak. Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam, tetapi berbeda dengan kau Adimas. Kau sejak semula memang orang pejuang. Aku iri melihat sikapmu itu. Kamas harus meyakini. Kamas sudah berjuang pula. Tetapi sekali lagi Pangeran Ranakusuma menggeleng, aku adalah orang yang mendambakan dendam di hati. Tanpa dendam aku tidak akan berbuat apa-apa.
Bahkan mungkin akulah yang harus berhadapan dengan Adimas Pangeran Mangkubumi di peperangan. Apapun alasannya Kamas, tetapi Kamas telah berbuat sesuatu. Kamas telah berjasa bagi Surakarta, karena ternyata bahwa di peperangan yang baru saja terjadi, Kumpeni telah banyak sekali kehilangan. Kehilangan orang-orangnya dan senjatanya. Pangeran Ranakusuma tersenyum betapapun pahitnya. Kemudian ia mencoba menggeliat sambil menyeringai. Katanya, aku tidak akan dapat bertahan lagi, Ayahanda, desis Juwiring. Pangeran Ranakusuma memandang Juwiring sejenak, lalu, Juwiring, kau adalah satu-satunya anak laki-laki. Sepeninggalku, kau akan menggantikan kedudukanku. Tetapi sudah barang tentu kau tidak akan dapat kembali ke Surakarta jika kau tidak ingin digantung. Lupakan saja apa yang ada di rumah kita. Barang-barang mewah yang sebagian justru berasal dari Kumpeni. Ya Ayahanda. Tetapi di rumah itu ada sesuatu yang berharga bagi kita. Sangat berharga. Apa Ayahanda? Wari. Oh, Diajeng Wari. Ya. Apakah aku harus mengambilnya? Pangeran Ranakusuma menggelengkan kepalanya. Katanya, tidak. Ia sudah dibawa keluar kota. Ia berada di Padepokan Jati Aking. Untuk sementara aku titipkan pula kepada Kiai Danatirta karena aku percaya kepadanya, karena ia telah menghasilkan anak-anak muda seperti kau dan Buntal. Siapakah yang membawanya ke sana? Di Panala, suara Pangeran Ranakusuma menjadi semakin lemah. Juwiring, kau adalah kakaknya, kau bertanggung jawab atasnya. Kamas, desis Pangeran Mangkubumi yang melihat keadaan kakak seayah itu menjadi semakin lemah. Perjuanganmu suci Adimas Pangeran Mangkubumi. Kau berhak meneruskannya. Tetapi aku tidak. Perjuanganku bernoda dendam. Karena itu namaku tidak pantas disebut bersama namamu. Dan aku lebih senang jika namaku dilupakan orang, karena setiap disebut namaku, akan tersirat pula meskipun tidak diucapkan, nama-nama Rudira yang telah terbunuh oleh Kumpeni dan Raden Ayu Sontrang. Setiap orang akan menarik batas di antara Kamas dan orang lain meskipun keluarga Kamas sendiri. Itu tidak perlu. Aku sudah merasa puas bahwa di saat terakhir aku sudah dapat meringankan bebanmu Adimas. Suara Pangeran Ranakusuma terputus. Nampak wajahnya menjadi tegang. Ayahanda, panggil Juwiring. Pangeran Ranakusuma mengerahkan tenaganya yang masih tersisa. Juwiring, salamku buat saudara-saudara seperguruanmu Buntal dan gadis yang disebut-sebut sebagai bunga di batu karang itu. Mereka ada di sini Ayahanda. Pangeran Ranakusuma tersenyum ketika sama-sama nampak Buntal dan Arum mendekatinya. Perlahan-lahan ia mengangguk, dengan susah payah. Ambillah Wari menjadi adikmu. Bukankah kalian sudah dipersaudarakan dan diangkat anak oleh Kiai Danatirta, desis Pangeran Ranakusuma kepada Buntal. Nah, Juwiring, ayahmu kemudian adalah Kiai Danatirta, aku tidak akan dapat menungguimu lebih lama. Lupakan yang pernah terjadi atasmu dan lupakan pula seorang pangeran yang bernama Ranakusuma. Kamas, desis Pangeran Mangkubumi, Adimas, perjuanganmu masih panjang. Lanjutkan. Kau tentu akan berhasil. Pangeran Ranakusuma sudah kehilangan segenap tenaganya. Ia benar-benar sudah lemah sekali, dan tabib yang sudah berada di sisinya merasa tidak mampu lagi berbuat apa-apa untuk menolongnya. Aku minta diri, desisnya, hati-hatilah dengan keris yang telah melukai tanganku. Juwiring, keris itu agaknya masih menuntut korban demi korban. Karena itu, carilah keris yang bertangkai kayu cangkring. Labuhlah keris itu di atas Gunung Lawu. Biarlah keris itu beristirahat di sana untuk selamanya. Mudah-mudahan tidak ada seorang pun yang akan menemukannya. Ya Ayahanda, jawab Juwiring. Tetapi suaranya hampir tidak dapat meluncur dari kerongkongannya yang terasa panas sekali. Sesaat kemudian, nampaknya Pangeran Ranakusuma sudah tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Nafasnya menjadi semakin sendat. Dengan matanya yang buram dipandanginya orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika terlihat olehnya samar-samar Pangeran Mangkubumi maka bibirnya pun bergerak, selamat berjuang Adimas. Pangeran Mangkubumi tidak sempat menjawab. Mata Pangeran Ranakusuma itu pun kemudian terpejam, dan dengan sisa tenaganya ia menggerakkan tangannya bersilang di dada. Tidak seorang pun yang dapat berbuat apa-apa. Pangeran Ranakusuma pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Ketika nafas itu dilepaskannya, maka nafas itu adalah nafasnya yang terakhir.
Pangeran Ranakusuma gugur di pangkuan anak laki-lakinya yang pernah disisihkannya dari istananya. Sejenak rasa-rasanya Juiring membeku. Tetapi tidak setitik air pun yang mengembun di matanya. Betapa kesedihan melanda jantungnya. Namun Juiring adalah seorang prajurit yang berada di medan perang yang menunggui ayahandanya, juga seorang prajurit Linui yang telah gugur di dalam perjuangannya, apapun alasannya. Tetapi Pangeran Ranakusuma telah berjuang untuk menghancurkan kumpeni yang mempunyai kedudukan semakin kuat di Surakarta. Pangeran Mangkubumi kemudian berdiri dengan kepala tunduk. Tetapi gugurnya Pangeran Ranakusuma telah menjadi cambuk bagi perjuangannya. Sejenak kemudian, Pangeran Mangkubumi itu pun berdesis, Juiring. Biarlah para prajurit menyelenggarakan tubuh ayahandamu yang telah dilepaskannya dalam perjuangan ini. Juiring menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun beringsut pula, dan menyerahkan wadak yang telah kosong itu kepada para prajurit yang setia kepada Pangeran Ranakusuma. Kita tidak akan dapat terlalu lama berada di tempat ini, berkata Pangeran Mangkubumi, meskipun menurut perhitungan, kumpeni dan prajurit Surakarta tentu tidak akan segera datang mengepung tempat ini, karena keadaan pasukan mereka. Namun kemungkinan yang demikian, betapapun kecilnya masih harus diperhitungkan. Pangeran Yudakusuma adalah seorang senapati yang terampil dan bertindak cepat. Perhitungannya pun cukup mantap. Apalagi di sampingnya terdapat beberapa orang perwira kumpeni yang harus diakui ketajaman perhitungannya atas medan, sebagaimana pengalaman yang pernah mereka peroleh dalam pengembaraan mereka melintasi benua dan samudra. Hamba Pamanda, jawab Juiring sambil menunduk dalam-dalam. Karena itu, kita harus segera bersiap-bersiap meninggalkan tempat ini. Kita akan menarik diri dengan membawa semua korban. Sementara itu, bukan berarti bahwa kita sama sekali tidak berperi kemanusiaan jika kita meninggalkan korban lawan di medan ini. Karena kita pun percaya, bahwa orang-orang Surakarta dan prajurit Surakarta yang ada, masih juga mempunyai rasa peri kemanusiaan yang cukup untuk menyelenggarakan tubuh-tubuh yang terbaring di medan ini, berkata Pangeran Mangkubumi. Hamba Pamanda, jawab Juiring, namun hamba masih harus melaksanakan pesan ayahanda. Hamba masih harus mencari tubuh Tumenggung Sindura dan mengambil keris yang telah membunuh ayahanda itu. Pangeran Mangkubumi mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Carilah bersama beberapa orang prajurit. Aku akan mempersiapkan pasukan ini bersama pembantu-pembantuku dan menentukan langkah selanjutnya. Kau akan diberitahu, apa yang harus kita lakukan bersama. Juiring mengangguk sambil menjawab, hamba Pamanda. Jika hamba telah selesai, maka hamba akan menghubungi Pamanda. Pangeran Mangkubumi pun kemudian meninggalkan Juiring untuk mengatur penarikan pasukannya. Meskipun pada benturan pertama itu, pasukannya mendapat kemenangan, namun yang terjadi itu tidak akan dapat dilepaskan dengan dendam yang membara di hati Pangeran Ranakusuma. Jika Pangeran Ranakusuma tidak mengambil langkah seperti yang dilakukannya itu, maka yang dilakukan Pangeran Mangkubumi pun akan berbeda. Ia akan melakukan rencana yang telah disusunnya. Menyerang, kemudian menarik diri, sementara pasukan dari Sukawati akan menyerang pasukan Surakarta dan kumpeni yang akan mengejar pasukan itu. Bersambung ke jilid 64. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.